Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini anak-anak sekalian? Baik. Oh, siapa yang tidak hadir? Ada. Siapa lagi? Oh, satu orang yang tidak hadir ya? Pak. Siapa dulu untuk memulai pembelajaran? Seluruhnya siap keras. Sebelum kita belajar, kita membaca doa sebelum belajar. Jadi pada pertemuan ini model pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu CTL ya. CTL itu Contextual Teaching Learning. Sebelum kita masuk ke materi, kira-kira siapa yang masih ingat pembelajaran yang lalu? Ayo siapa? Oh, tidak ada yang ingat? Coba ingat dulu nak. Ya, pelajaran yang lalu itu persentase. Iya, persentase untung dan rugi. Siapa yang bisa memberikan contoh? Yang bagaimana itu untung, yang bagaimana itu bila rugi? Ya? Siapa yang bisa memberikan contoh? Untung adalah misalkan, coba, misalkan saya membeli satu kilo tomat dengan harga 10.000 ya. Kan saya beli tomat 10.000 1 kilo. Terus saya jual 15.000, itulah yang dibilang untung. Sebaliknya siapa yang tahu apa itu rugi? Kasih contoh. Misalkan atau contohnya, ya, oh saya membeli tomat misalkan 10.000, saya jual dengan harga 5.000, itu namanya rugi. Jadi tujuan kita untuk mempelajari masalah bruto, netto dan tara hari ini supaya kita bisa mengetahui berapa misalkan kita pergi ke pasar untuk membeli beras, bisa kita lihat di situ, oh ini beratnya sekian, ya, oh nettonya sekian. Yang kira-kira siapa yang pernah ke pasar? Kasih naik tangannya. Biasa di pasar itu kalau misalkan kita ke pasar, biasa ada kayak kemasan biskuit, beras dalam satu karung. Biasa di situ ada kemasan. Oh, ada di situ gramnya. Ada di situ beras dalam satu karung misalkan 25 kg. Supaya kita bisa tahu berapa beratnya ini beras. Siapa lagi kasih contoh? Siapa yang bisa kasih contoh apa pikiran tujuannya kita belajar ini bruto?
Masih banyak contohnya. Masih banyak contohnya. Coba. Misalkan ini nah, kita membeli biskuit. Contohnya ini ya. Adakan di sini berat misal 3,5 gram. Itulah yang dikatakan apa? Apa namanya? Iya, apa namanya? Bruto. Iya, bruto ya. Bruto. Siapa lagi bisa kasih contoh? Ini kan kita harus video. Jadi tujuan kita ini untuk mempelajari ini toh supaya kalian bisa mengetahui, bisa membedakan atau bisa memahami apa itu bruto, apa itu netto, apa itu tanah. Ya. Sekarang perhatikan gambar di atas ya. Coba perhatikan ke depan semua ya. Tidak usah dulu ada yang perhatikan saja. Oh di sini ada bruto, netto dan pengertiannya bruto di sini adalah berat total, yaitu berat keseluruhan suatu barang atau benda beserta dengan simpan di kepalamu nanti. Oh, bruto itu berat suatu benda atau barang isinya dengan pembungkusnya. Terus di sini ada namanya netto. Coba. Netto adalah coba. Netto adalah berat dari suatu benda tanpa pembungkus atau Coba. Ini tanah. Coba. Tanah adalah potongan berat. Merupakan berat pembungkus dari suatu produk. Keseluruhan, ya. Berat keseluruhan. Siapa yang bisa kasih contoh? Kalau misalkan berat keseluruhan, berat keseluruhan suatu barang. Siapa yang bisa kasih contoh? Oh, misalkan ini. Nah, salah satu contohnya, misalkan saya kasih contohnya untuk lebih jelasnya ini, kita akan bahas yang ini ya, adalah bruto adalah berat total, yaitu berat keseluruhan suatu barang. Misalkan ada medianya, atau misalkan ada, saya kasih contoh ya. Perhatikan ini nak, ya. Perhatikan baik-baik ya, supaya kita bisa lebih memahami apa itu bruto. Perhatikan ya. Ini adalah timbangan. Perhatikan baik-baik. Misalkan ini saya kasih naik, oh, inilah yang namanya, coba, apa namanya? Nah, misalkan berat, coba baca di atas, coba baca apa itu bruto lagi? Ya, inilah yang dikatakan bruto. Ya, misalkan saya kasih nas semuanya. Berat suatu barang. Coba perhatikan berapa beratnya? Berapa beratnya ini coba? Berapa? Berapa? Tidak boleh saya. Coba siapa yang bisa pemberitahuannya dulu berat-beratnya itu? Bukan itu. Ini 1 kilo ya, 1 kilo ini. Ini berapa ini? Berapa? 300
Bukan, lebih itu. Lebih 1,5 kilo itu nah. Nah, berapa itu beratnya? 300 gram ya. Ya inilah, ini yang dikatakan apa lagi namanya tadi? Tidak ada isinya. Misalkan ini ya, misalkan saya membeli biskuit, ini misalkan ini masih ada isinya ini, masih ada isinya ini. Misalkan ini saya tinggal, misalkan masih ada isinya, inilah semuanya dikatakan bruto, berat keseluruhan suatu barang ya. Nah ini. Terus kita pindah, artinya sudah paham tuh yang dikatakan bruto? Ya. Coba kita perhatikan yang kedua. Oh netto ya, netto. Netto adalah berat dari suatu benda tanpa ini contohnya ya. Perhatikan kembali kita tinggal gini. Misalkan ini kan tadi namanya bruto. Jadi kalau nanti dikatakan bahwa netto itu adalah berat suatu barang tanpa pembungkus atau tanpa tidak ada tempatnya. Atau dengan kata lain berat bersihnya ya. Nah ini saya kasih keluar ini namanya, misalkan ini saya kasih keluar, ini namanya iya, paham itu, ini namanya netto. Ini netto, berat bersih ya. Terus disimpan yang pelan, berarti kalau ini dikatakan bruto, ini dikatakan netto. Terus kita perhatikan yang ketiga, tara ya. Oh coba, tara adalah, coba. Perhatikan gambarnya di atas tadi. Perhatikan gambar ini. Oh ini, misalkan ini namanya bruto ya. Oh berarti kalau bruto apa itu bruto? Oh bruto itu, ini contohnya gambarnya ya. Sama halnya contoh yang saya timbang tadi, yang saya timbang yang itu namanya bruto, berat keseluruhan. Terus yang kedua itu netto ya. Oh netto itu berat bersih. Atau intinya itu yang harus disimpan di kepala Anda, atau berat bersih ya. Berat bersih. Oh yang ketiga tara. Oh perhatian gambarnya nak. Perhatian gambarnya. Oh tara itu berarti misalkan kita timbang, ininya saja, tempatnya saja ya. Tempatnya saja, tidak ada isinya ya. Ini misalkan ini saya timbang, inilah namanya tara. Iya. Ini namanya. Sudah paham? Jadi kalau masalah yang tidak jelas yang mengenai pembahasan masalah bruto, netto dan tara, tidak apa-apa. Siapa yang kalau bisa ada yang tidak jelas, silakan bertanya. Mungkin ada dari teman-teman kalian, atau mungkin masih ada yang belum paham atau tidak tahu apa itu bruto, apa itu netto, apa itu tara, ya? Sudah tahu semua? Sudah paham? Apa itu netto? Kan tadi sudah paham, toh? Misalkan, coba lihat, apa itu bruto? Misalkan ya, kan sudah tahu, bruto adalah berat, itu ada di atasnya. Jadi simpan saja di kepalamu. Contohnya tadi ya. Jadi kita pembagian kelompok dulu ya. Kalau sudah dibagi kelompoknya ya. Iya. Di sini ada dalam KPD ya. Dan saya akan membagikan kelompok ini. Kita
siapa yang bisa mewakili temannya untuk membagi yang kau kan, coba kan, bagi sama teman-temanmu, berkelompok ini. Obat di. Baca baik-baik, ini baru dijawab nah. Berapa ini? Di sini ada modulnya, ini baik-baiknya. Ini ada modul ajarnya ini. Ya, ini satu kelompok dah. Ya. Ya, satu kelompok, satu. Sudah juga semuanya. Ya, coba perhatikan lomba di sini ada namanya lomba kerja peserta didik ya. Baca baik-baik, amati baik-baik. Kalau dibaca apa maunya ini LKPD. Di sini ada nama ya, kelas. Coba perhatikan baik-baik dulu nah. LKPD-nya dulu diperhatikan ya. Coba perhatikan dulu LKPD-nya, baca yang pertama itu ada kelas. Di sini tulis, di sini kelas. Oh, kelompok. Di sini kelompok 1, 2, perhatikan dulu. Kelompok 1, 2, 3, 4, ingat ya, ini kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4 ya. Ya, tulis itu nak. Kelasmu dulu tulis, coba mulai. Terus di sini, no? Silahkan dibaca nak. Tapi jangan dilupa nama kelompoknya, nama kelasnya, anggota kelompoknya. Ya, nama ketua kelompoknya siapa? Tulis nama kelompoknya kelompok 1, nama ketuanya, nama anggotanya. Tulis di situ dulu, udah mau. Sudah. Nah, sudah namanya. Ya, kalau sudah itu, makanya saya bilang baca, atau perhatikan apa maunya ini soal. Coba perhatikan itu yang tidak mana dulu nak. Di soal ya, di LKPD-mu. Di sini, toh, perhatikan di sini. Temukan minimal 5. Coba. Perhatikan itu yang ada di sini.
temukan minimal 5 pemasang snack sekitar sekolah Anda. Ya. Perhatikan ya, sudah itu semua berhubung. Yang di sebelahnya di sini. Ya ini ya, kan belum aman juga ini apa maunya ini ya? Apa maunya itu coba. Temukan minimal 5 pemasang snack di sekitar sekolah yang kalau ada yang tidak jelas bertanya, pernah bilang mau apa ini, maunya ini, mau apa ini kan? Bertanya, tidak tahu, bertanya saja. Tahu? Jangan bertanya apa ini jawabannya di sini, Pak. Jangan bertanya begitu. Kalau misalnya pada yang tidak jelas, dasar kamu apa mau di sekolah, apa maksudnya ini, itu yang ditanyakan, ya? Ini perhatikan nanti. Ya ini ada teman kita bertanya apa itu netto. Toh kalau misalkan ini toh tadi kan saya kasih contohnya. Nah ini contohnya, misalkan ini saya timbang ini semuanya ini namanya iya bruto ini namanya sama ini samping yang di atas ini yang ada pisang, ada dengan tempatnya. Oh, bruto ini namanya. Toh, ada di sini. Bruto namanya ini Nah, ini contohnya di sini lambate di apa lambate di sini? Lambate di namanya? Nah, iya apa? Ya ini bruto ini nah. Jadi kalau ada tidak jelas, bertanya memang nanti. Jangan sampai salah-salah nanti cara kerja itu diambil ada di sini KPD. Ah ini namanya. Paham bapak itu ini namanya bruto. Iya. Kalau saya ini ini bruto ini, ya. Ini bruto namanya ini semuanya ini berat pekernya ini. Tapi sebentar. Misalkan sama kalau dulu pergi di pasar beli beras toh, beli beras satu kan, perhatikan dulu, perhatikan kalau sudah bertanya, misalkan kita pergi ke pasar sama ibumu, misalkan kamu pergi ke pasar sama ibumu, misalkan ibumu beli beras satu karung itulah namanya, misalkan gula ya, biasa itu ada gula pasir toh, gula pasir itu ada pembungkusnya. Kalau gula pasir dengan pembungkusnya itu namanya. Bapak petunjuk soalnya nak. Ini ada dasar, ini ada di sini modul apa ini? Modul ajarnya ya? Iya, namanya. Ya, ini perhatikan nah, ini sebentar baca-baca tuh ini anunya. Modulnya. Materi ajarnya nak. Ini berkaitan dengan yang kita pelajari hari ini. Jadi kalau misalkan tahu ini, ini, toh ada semua di sini, ada itu modul. Biasa bagikan di persamaan dengan LKS, KPD. Ya kerja begitu nak. Yang dulu, yang di atasnya dulu. Ada itu kotak kotak. Ada kotak-kotak, ya. Di sini di petunjuk soalnya apa itu bahasanya di sini? Bahasanya kalau misalkan ya, nama perutnya, nabati ya. Apa namanya ini? Iya, nabati. Tulis bukan nama produknya. Yang ada di situ dong. Masuknya itu nama produk aren dan jenuan. Kalau misalkan kayak tadi punya lihat, kalau ada yang lambate, terus ini dulu. Ya kalau bagus ini tahu kan, karena ada isinya. Ini ada isinya ini ya. Jadi ini paling bagus ini, bisa dapat nilai 100 ini kalau begini. Ini lagi contohnya ini, ada yang mau tadi bertanya ya, apa itu netto ya? Netto itu misalkan ini kan sama ya tadi kalau misalkan satu bungkus gula pasir.
Kalau misalkan saya kasih keluar isinya ini, berarti yang dulu nak. Misalkan ini perut, saya kasih keluar isinya. Nah, itulah isinya yang dikatakan netto. Paling bagus yang ada isinya. Nettonya itu kan isi bersihnya, nak. Angapa gue bersih? Ada kikubur dulu yang ada sini. Ya, kerja kelompok, jangan cuma satu orang yang kerja. Namanya kerja kelompok kan? Ya, namanya tahu lah. Makanya beli kau yang ada isinya, tidak ada om bang. Tidak ada yang beli karena banyak nasi supaya. Kalau misalkan kita mau cari tahu berapa nettonya, siapa bisa berapa nettonya kan sudah ada gini kan. Berapa ini coba? Siapa punya ini? Berapa belum kau ya? Timbang ini di sini. Kalau begini tuh kan ada di gramnya tuh. Ada berarti kan nanti kalau misalkan di mau ditahu nanti ya tuh. Kalau dia jual di atas, oh. Sudah selesai. Kalau mau satu ya. Kelompok dua. Kelompok pas sudah. Ya. Coba saya kelompok satu. Kelompok satu, nama penduduknya apa? Ya, coba. Bagian A saja. Nomor 3. Coba kalau mau coba mana anunya tugasnya itu ya baca-baca ini belajar ini. Setelah kita mempelajari materi bruto, netto dan tara, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran bruto, netto dan tara? Siapa? Ya coba. Kira apa yang tersimpan di kepalamu setelah kita pelajari ini bruto, netto dan tara? Kira apa yang tersimpan di kepalamu? Satu kemasan itu adalah bruto. Beratnya antara pembungkusnya dengan isinya itu namanya bruto ya. Jadi kalau netto itu isinya saja, berat bersihnya. Itu yang harus kita pahami, itu berat bersihnya saja. Kalau netto ya, berat bersih habis kue, isinya saja itu netto. Jadi tanah itu berat pembungkusnya.
Jadi soal besok kita masih belajar mengenai Rui nilainya sekian berapa contohnya. Jadi besok kita masih pelajari ini nah. Iya. Jadi cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.